wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Salsabila Maulana dengan NPM 100522104. Saya dari kelas C Psikologi. Saya dari kelompok media sosial yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri dengan 3 orang teman saya, yaitu Raida, Tiana, dan Hilya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya sebagai tugas akhir dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Ririn Sri Kuntorini. Karya tulis ilmiah saya bertemakan media sosial dengan judul Pengaruh Konten TikTok di Bidang Seni Terhadap Pengembangan Diri dalam Rangka Pengembangan Bakat Mahasiswa Baru pada tahun 2022. Bab 1 pendahuluan, yang pertama yaitu latar belakang. Pengembangan diri merupakan komponen terpenting bagi individu untuk mencapai kehidupan yang luar biasa atau kesuksesan hidup seperti yang diimpikan semua orang. Tujuan dari pengembangan diri adalah menstimulasi skill mahasiswa agar dapat berkembang dengan baik sehingga mampu diekspresikan sesuai bakat dan minat yang dimiliki. Kemampuan dan bakat seseorang sudah ada sejak dilahirkan, dan setiap orang pasti mempunyai minat dan bakat yang berbeda-beda. Ada yang minat bakatnya di bidang akademik, dan ada juga di bidang non-akademik seperti seni tari, seni lukis, musik, olahraga, dan lain-lain. Potensi bakat dan kemampuan akan berkembang jika individu itu menyadari dan berusaha keras agar bakat yang ia punya dapat terrealisasikan. Pada remaja, pengembangan diri merupakan salah satu pengembangan yang dialami oleh remaja dalam aspek pengenalan diri. Media sosial dianggap pengguna sebagai salah satu wadah yang dapat membantu mengembangkan bakat atau potensi seperti aplikasi TikTok. Media sosial meliputi media televisi, radio, Instagram, Facebook, TikTok, dan internet yang dapat mempengaruhi dalam aspek kognitif, afektif, integratif, sosial, dan hiburan masyarakat. TikTok salah satu media sosial yang tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, itu menurut Andreas et al. Dalam Wijoyo tahun 2019. Tetapi, TikTok juga sebagai media untuk ekspresi diri dan pencitraan diri. Pada era ini, aplikasi TikTok adalah salah satu aplikasi yang kebanyakan penggunaannya dari kalangan remaja awal hingga remaja akhir. Melalui aplikasi TikTok, remaja dapat mengekspresikan bakatnya terutama dalam bidang seni, seperti membuat video tutorial make up atau video-video tarian-tarian yang sedang viral, atau juga membuat video-video transisi, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, mengapa media sosial TikTok berhubungan dengan pengembangan bakat mahasiswa baru pada tahun 2022. Yang kedua, mengapa TikTok dapat mempengaruhi pengembangan bakat pada mahasiswa baru tahun 2022. Yang ketiga, yaitu bagaimana cara media sosial TikTok mempengaruhi pengembangan bakat mahasiswa pada tahun 2022. Bab 2, landasan teori. Definisi pengembangan diri. Pengembangan diri adalah proses menumbuhkan minat dan keterampilan kreatif. Tanpa pengembangan diri, minat atau kemampuan kreatif bisa hilang atau kurang berkembang. Oleh karena itu, diperlukan program khusus yang disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan minat dan keterampilan kreatif untuk berkembang, menurut Wiryo Kusumo tahun 2011. Definisi media sosial, yaitu media sosial adalah media yang dipergunakan sebagai alat berkomunikasi, alat penyampaian informasi, dan tempat berekspresi bagi setiap orang yang tidak mengenal jarak, karena dari manapun, seorang membuat konten atau komentar akan bisa dilihat dimanapun. Definisi media sosial TikTok. Aplikasi TikTok adalah salah satu platform jejaring sosial dan video musik Cina yang dirilis pada September tahun 2016. TikTok adalah aplikasi yang membuat video pendek keren yang didukung oleh efek dan musik. Banyak orang menyukainya, baik itu anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Definisi remaja. Masa remaja atau adolescence berasal dari kata Latin yaitu adolescere, yang berarti tumbuh dewasa. Menjadi dewasa apabila dimaknai secara lebih luas, maka akan mencakup kematangan emosi, mental, fisik, dan sosial. Masa remaja merupakan masa transisi, khususnya masa di mana individu secara psikologis dan fisik mengalami perubahan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Definisi mahasiswa. Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik itu universitas, institut, atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi dapat disebut sebagai mahasiswa. Bab 3, hasil dan pembahasan. Fenomena pengembangan diri di media sosial. Dalam rangka mendukung program literasi digital nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo bekerjasama dengan Jaringan Pegiat Literasi Digital, Japelidi, dan Siberkreasi Gerakan Nasional Literasi Digital untuk meluncurkan seri model literasi digital. Kominfo menggelar seri webinar Indonesia dengan hashtag Makin Cakap Digital. Kominfo mengundang sejumlah narasumber dari berbagai bidang keahlian dan profesi. Andi Pernama, yaitu dia bilang media sosial, medsos yang paling sering dipakai adalah Facebook, Twitter, dan YouTube. Sementara posisi keempat diisi oleh TikTok yang sering jadi ajang curhat.
Kata Antonius. Antonius menjelaskan ruang digital dapat dipergunakan sebagai media pembelajaran yang mudah, murah, dan tidak terbatas. Untuk itu, ruang digital perlu dimanfaatkan sebaik mungkin dan jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang bersifat negatif. Hasil penelitian. Analisis data. Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif sebagai metode penelitian dalam mengkaji pengaruh aplikasi TikTok terhadap pengembangan diri dalam rangka pengembangan bakat pada mahasiswa baru pada tahun 2022. Pertanyaan ini berjumlah 19 pertanyaan yang dibuat di Google Form dan disebar pada responden pada mahasiswa baru pada tahun 2022. Pengembangan diri merupakan salah satu pengembangan yang terdapat pada diri remaja. Remaja tahap akhir dapat mengembangkan potensi atau bakatnya melalui berbagai media, salah satunya aplikasi TikTok. Pada aplikasi TikTok, remaja dapat mengembangkan bakat atau potensinya. Di usia ini, mahasiswa atau remaja tahap akhir ini sudah dapat mengetahui apa bakat atau potensinya. Dari data analisis sebelumnya, banyak mahasiswa baru tahun 2022 yang menjawab jawaban netral atau cukup. Jadi masih jarang yang menjawab sangat setuju atau setuju. Kemungkinan mahasiswa baru tahun 2022 ini merasa lebih efektif jika pengembangan diri mereka pada media lainnya dibandingkan dengan aplikasi TikTok. Pengembangan diri di TikTok, contohnya mengembangkan bakat seni seperti menari, kemudian bisa diupload pada TikTok, ternyata viral dan akhirnya bisa lebih semangat untuk mengembangkan bakat itu. Bisa juga karena mengupload video tersebut kemudian viral, bisa juga termotivasi untuk lomba atau hal lainnya. 3.2.1 itu pertanyaan nomor 1 bisa dilihat dari tabel tersebut kita bisa simpulkan data yang ada menunjukkan banyak responden yang setuju dengan anggapan TikTok memiliki dampak positif yaitu untuk mengembangkan diri di bidang seni. Kemudian 3.2.2 itu pertanyaan nomor 2 dari tabel tersebut bisa dilihat dan dapat disimpulkan bahwa banyaknya responden menggunakan TikTok baru-baru ini saja atau kurang dari 3 tahun. Kemudian 3.2.3 pertanyaan nomor 3 bisa dilihat itu dari tabel tersebut bisa disimpulkan bahwa banyak responden mengunduh TikTok bukan hanya untuk mengembangkan bakatnya saja, tetapi ada tujuan atau hal lain ketika mengunduh aplikasi TikTok itu. 3.2.4 atau pertanyaan nomor 4 itu bisa dilihat dari tabel tersebut, maka dapat disimpulkan dari data di atas bahwa responden kebanyakan setuju dengan anggapan konten di TikTok kebanyakan mengarah pada konten yang bersifat seni. 3.2.5 atau pertanyaan nomor 5 dari tabel tersebut kita bisa simpulkan bahwa mahasiswa baru pada tahun 2022 banyak yang termotivasi atau terinspirasi dengan konten TikTok, tetapi inspirasi dan motivasi itu bukan hanya timbul karena mengunduh aplikasi TikTok saja. 3.2.6 atau pertanyaan nomor 6 bisa dilihat dari tabel tersebut kita bisa simpulkan kebanyakan mahasiswa baru pada tahun 2022 mereka bukan pengguna TikTok yang sering membuat konten bersifat seni, melainkan mungkin lebih aktif dalam hal seperti bisnis atau konten-konten lainnya. Kemudian 3.2.7 itu pertanyaan nomor 7 bisa dilihat di tabel, itu bisa disimpulkan kebanyakan mahasiswa baru tahun 2022 beranggapan bahwa TikTok adalah sarana pengembangan diri yang efektif, akan tetapi bukan hanya TikTok saja yang menjadi tempat pengembangan diri, bisa di media sosial lainnya. 3.2.8 atau pertanyaan nomor 8 itu bisa dilihat di tabel, bisa disimpulkan juga mahasiswa baru tahun 2022 kebanyakan bakat yang dimiliki disalurkan pada media sosial TikTok, akan tetapi mereka mengembangkan bakatnya juga di media lainnya. 3.2.9 atau pertanyaan nomor 9 bisa dilihat dan bisa disimpulkan bahwa mahasiswa baru kreativitas untuk mengembangkan bakat mereka terasah di media sosial TikTok. 3.2.10 atau pertanyaan nomor 10 itu bisa disimpulkan pada tahun 2022 mahasiswa baru mereka sangat setuju dengan pertanyaan bahwa yang berani show up dan posting konten bakatnya itu yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. 3.2.11 atau pertanyaan nomor 11 bisa dilihat dalam tabel juga bisa disimpulkan bahwa mahasiswa baru tahun 2022 setuju dengan pertanyaan mahasiswa baru yang sebelumnya tidak memiliki kemauan untuk mengembangkan bakatnya bisa diatasi dengan aplikasi TikTok ini. 3.2.12 atau pertanyaan nomor 12 bisa dilihat. Dengan begitu dapat disimpulkan kebanyakan mahasiswa baru pada tahun 2022 kebanyakan mereka cukup percaya diri jika bakat seni mereka disalurkan melalui media sosial TikTok akan berkembang, tetapi mereka juga yakin mereka juga tidak yakin 100% akan berkembang.
3.2.13 atau pertanyaan nomor 13 itu bisa disimpulkan kebanyakan mahasiswa baru pada tahun 2022 mereka cukup setuju dengan anggapan bahwa bakat seni mereka akan berkembang jika disalurkan pada aplikasi TikTok. 3.2.14 atau pertanyaan 14 bisa disimpulkan kebanyakan mahasiswa baru kebanyakan mereka cukup yakin bakat mereka berkembang ketika disalurkan melalui pentas seni. Tapi tidak dipungkiri juga jika disalurkan dalam media sosial TikTok, bakat bakal berkembang. 3.2.15 atau pertanyaan nomor 15 itu bisa disimpulkan mahasiswa baru mereka cukup yakin jika mereka memvideokan lalu diposting di media sosial akan menemukan semangat yang tinggi untuk mengembangkan bakatnya. 3.2.16 itu bisa dilihat dan dapat disimpulkan mahasiswa baru tahun 2022 cukup tidak yakin bakat mereka tidak berkembang ketika disalurkan di TikTok. 3.2.17 itu pertanyaan nomor 17. Dengan begitu dapat disimpulkan mahasiswa baru tahun 2022 cukup kesal ketika ada info TikTok tidak diperbolehkan oleh Medcominfo. 3.2.18 pertanyaan nomor 18 itu dapat disimpulkan mahasiswa baru mereka cukup setuju dengan lebih menyukai konten seni dibandingkan dengan konten akademik lainnya, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka juga menyukai konten akademik. Dan terakhir 3.2.19 itu pertanyaan nomor 19. Dengan begitu dapat simpulkan mahasiswa baru tahun 2022 cukup yakin jika mereka bermain peran atau drama itu lebih menarik. Kajian Islam dalam pengembangan diri yang pertama ada di surat Ar-Ra'd ayat 11, itu surat untuk mengembangkan diri, jadi ada di Al-Quran juga. Kemudian di surat Al-Hasyr ayat 18, dan kemudian ada hadis juga, hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, dan Ad-Daraqutni. Bab 4, kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan data di atas, mahasiswa baru dari fakultas dan universitas pada tahun 2022 mereka menggunakan TikTok baru-baru ini saja atau mereka menggunakan TikTok kurang dari 3 tahun terakhir. Sebanyak 31 responden yaitu 27,9%, tetapi untuk pengguna yang sudah lama menggunakan aplikasi TikTok sebanyak 29 responden atau 26,1%. Mahasiswa baru pada tahun 2022 dari berbagai fakultas dan universitas cukup banyak yang setuju terkait dengan TikTok sebagai sarana pengembangan bakat dalam bidang seni. Mahasiswa baru sekitar 58 responden atau 52,3%, atau sekitar setengahnya dari responden kuesioner yang saya bagikan pada Google Form. Dan hanya 25 responden saja, 22,5% yang tidak setuju dengan salah satu fungsi TikTok sebagai sarana pengembangan bakat. Mahasiswa baru pada tahun 2022 dari berbagai fakultas dan berbagai universitas merasakan setelah pengunduh aplikasi TikTok merasa kreativitas untuk mengembangkan bakat seni mereka terasah, dan mereka percaya bahwa mahasiswa baru yang berani menunjukkan bakatnya pada aplikasi TikTok, mahasiswa yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi itu sebanyak 52 responden atau 48,8%. Yang kedua, karena kemajuan teknologi yang pesat pada zaman sekarang, terutama perkembangan kepada media sosial, zaman sekarang untuk mengakses media sosial cukup mudah dan tidak memerlukan biaya yang besar. Dan orang-orang mudah untuk mengakses media sosial. Salah satu media sosial tren pada saat ini adalah TikTok. Pada aplikasi ini kita bebas untuk berkreasi, maka aplikasi TikTok ini menjadi salah satu sarana pengembangan bakat mahasiswa baru. Karena aplikasi TikTok ini mudah untuk diakses, maka kebanyakan mahasiswa baru mengembangkan bakatnya dengan aplikasi TikTok ini. Kemudian saran yang pertama yaitu kepada mahasiswa baru selaku remaja tahap akhir untuk lebih semangat dan lebih kreatif untuk mengembangkan bakat dan potensi yang masing-masing kalian miliki. Kemudian kepada lingkungan dan masyarakat agar tidak berpersepsi bahwa aplikasi TikTok hanya memiliki dampak negatifnya saja, tetapi aplikasi TikTok juga memiliki dampak positif, yaitu untuk mengembangkan bakat atau diri mahasiswa baru. Sekian presentasi karya tulis ilmiah saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap dari bibir saya, dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang sudah berkontribusi dalam pembuatan sampai penulisan karya tulis ilmiah saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.